bagi jemaah yang membawa mushaf Al-Quran bisa dibuka surah Al-Baqarah ayat 103. Seperti biasanya saya akan bacakan terlebih dahulu, kemudian dibaca secara bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatun min 'indillahi khair. Law kanu ya'lamun. Law kanu ya'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qulu انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. والله يختص برحمته من يشاء. والله يختص برحمته من يشاء. والله ذو الفضل العظيم. والله ذو الفضل العظيم. صدق الله العظيم. Allahumma rahmatna bil-Quran. Semoga dalam ayat suci yang telah kita baca bersama ini mendatangkan pahala dan menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jelaskan dari acara ini tausiah yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Wildan Jauhari LCMH. Adapun tema pada kajian fikih muamalah, kepada beliau kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu dan bapak-bapak jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya doakan panjenengan sami semua yang hadir di majelis pagi hari ini diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Panjenengan senantiasa dimudahkan segala urusannya, diberkahi rizkinya, usianya, keluarganya, disalih-salihahkan putra dan putrinya. Pokoknya rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ada pada panjenengan saya. Amin ya rabbal alamin. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah, insyaallah di pertemuan pagi hari ini kita akan membahas satu hal yang ringan saja terkait salah satu rukun Islam yang di dalam syariat agama kita ini, yakni rukun yang kelima, satu ibadah besar yang erat juga kaitannya dengan kemampuan finansial seseorang, yaitu adalah ibadah haji. Ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibadah haji sebuah ibadah yang agung, sebuah ibadah yang luar biasa, yang butuh effort, butuh pengorbanan, butuh usaha yang tidak kecil ya. Karena selain kemampuan fisik seseorang, ibadah haji juga mensyaratkan adanya kemampuan untuk seseorang itu pergi ke Baitullah, ke tanah suci gitu ya. Maka kalau hari ini ya, ada kemampuan apa? Kemampuan finansial. Untungnya gitu ya, untungnya kata Nabi Muhammad SAW bahwa ibadah haji ini kewajibannya hanya sekali seumur hidup. Tidak seperti seperti kurban. Hukumnya memang sunnah tapi selalu terulang setiap tahun. Tahun ini kita kurban, tahun besok kalau mampu kurban disunahkan untuk kurban lagi, dan seterusnya begitu. Tetapi kembali ke kewajiban haji, ini kewajibannya hanya sekali seumur hidup, dan ini bagian dari kemudahan syariat Islam. Jadi satu hari Nabi Muhammad SAW muhadharah, ceramah di depan para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, Innallaha qad farada 'alaikumul hajj fahujju. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian satu ibadah, namanya ibadah haji, maka berhajilah. Selesai kalimat Nabi sampai di situ. Tetapi ada seorang sahabat yang bertanya, Ya Rasulullah, afi kulli amin. Wahai Rasulullah, apakah kewajiban haji itu berulang setiap tahun? Fasakatan Nabi SAW, Nabi mendel mawon, tidak menjawab. Diulangi kedua kalinya pertanyaan itu, Ya Rasulullah, apakah kewajiban haji itu berulang setiap tahunnya? Jadi tahun ini saya berangkat haji, besok kalau mampu wajib lagi berangkat, besoknya kalau mampu wajib lagi berangkat gitu. Nabi tasih diam saja sampai pertanyaan itu diulang 3 kali.
Dan Nabi SAW mengatakan lau kuntu na'am lawajabat wa mastata'tu. Kalau saya jawab iya pertanyaanmu itu, bahwa haji itu kewajibannya berulang setiap tahun, maka Allah akan betul-betul menurunkan SK perintah bahwa haji itu kewajibannya terulang setiap tahun. Dan kalian tidak akan mampu, kata Nabi. Dan itu sesuatu yang apa? Yang berat sekali. Karena nyuwun sewu tidak seperti sholat yang ngapunten nggih bahasanya, ibadah yang murah gitu ya, sholat. Tidak seperti puasa yang bahkan ibadahnya dalam bentuk apa? Tidak makan, tidak minum gitu. Tapi haji ini ibadah yang luar biasa, yang tidak hanya butuh fisik yang kuat, tetapi juga kemampuan finansial yang juga tidak sedikit gitu. Maka Nabi mengatakan kewajiban haji al-hajjatu marratun wahidah faman zada fatatawwu. Kewajiban haji itu hanya sekali seumur hidup. Siapa yang mau haji lebih dari sekali, hukumnya sunnah saja. Hukumnya sunnah saja. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, sekali lagi haji adalah ibadah agung, di antara puncak-puncak ibadah yang begitu luar biasa pahalanya, hingga Nabi kita Muhammad SAW mengatakan dalam satu hadis sahih, beliau bersabda, al-hajju al-mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan dari Allah Subhanahu wa taala untuknya kecuali ya surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ibadah haji ini satu ibadah yang mungkin diimpikan, didambakan oleh semua umat Islam, ya, ibadah haji. Tetapi kabar baiknya, sekali lagi, bagian dari kemudahan syariat, bagian dari bahwa syariat Islam ini adalah syariat yang inklusif, bukan eksklusif. Syariat Islam ini tidak hanya untuk mereka, orang-orang yang kaya, orang-orang yang di-have saja, tetapi syariat Islam ini juga mudah untuk diamalkan oleh siapapun. Dalam konteks haji, Nabi Muhammad SAW menyebutkan di banyak hadisnya ada amalan-amalan lain yang pahalanya itu juga setara dengan haji atau setidaknya mendekati pahala haji. Di kesempatan pagi hari ini, insyaallah izinkan kami untuk menyebutkan 7 amalan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW, yang ketika 7 amalan ini kita istiqomahi, maka pahalanya juga seperti pahalanya orang yang berhaji. Sekali lagi, ini bukti bahwa syariat kita inklusif, tidak eksklusif. Syariat kita tidak didorong mereka orang-orang kaya saja, tetapi orang-orang yang tidak berpunya pun juga memiliki potensi yang sama untuk sama-sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ada satu amalan yang ketika kita istiqomahi betul-betul, ini pahalanya seperti pahala haji. Napa niku? Yang pertama adalah salat 5 waktu berjamaah di masjid. Saya ulangi, salat 5 waktu berjamaah di masjid. Ini kalau diistiqomahi oleh seseorang, pahalanya seperti orang yang berangkat haji. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari sahabat mulia Abu Umamah radhiyallahu taala anhu,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man masya ila salatin maktubatin, siapa orang yang berjalan ke sholat fardu fil jamaati, berjamaah, siapa orang yang menuju masjid untuk mengerjakan sholat fardu secara berjamaah, fahiya kahajjatin, maka baginya pahala haji, maka baginya pahala orang yang berhaji. Waman masya ila salatin tatawu'in, dan siapa yang berjalan menuju masjid untuk mengerjakan salat sunnah, fahiya ka'umratin nafilah, maka pahalanya seperti umroh yang hukumnya sunnah, ya, seperti umroh sunnah. Hadis ini, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, dinilai hasan, ya, dinilai hasan oleh salah satu ulama peneliti hadis, yaitu Syekh Nasiruddin Al-Albani. Hadis tadi bisa dijadikan hujah bahwa salah satu keistimewaan, salah satu fadilah, keutamaan orang yang rajin istiqomah sholat 5 waktu berjamaah di masjid, baginya pahala orang yang berhaji. Di riwayat lain, Nabi Muhammad SAW bersabda, man kharaja min baitihi mutatahhiran, siapa yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan berwudu, ila salatin maktubatin, keluar rumah untuk menuju masjid mengerjakan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajil muhrimi, maka baginya pahala orang yang berhaji yang mengenakan ihram itu. Wa man kharaja ila tasbihid duha la yansibuhu illa iyyahu fa ajruhu ka ajril mu'tamiri, siapa yang keluar rumah untuk mengerjakan salat duha, maka dia seperti orang yang berumrah, pahalanya seperti orang yang berumrah. Ini satu motivasi bagi kita, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, bahwa perjalanan kita hari-hari dari rumah ke masjid ini, ketika itu dinilai, ketika itu dihayati, ketika itu ditadabburi betul-betul, maka seperti haji kecil dalam konteks yang lebih sempit. Bagaimana kita mengorbankan waktu, bagaimana kita mengorbankan keluarga, mengorbankan usaha untuk dikesampingkan terlebih dahulu, lalu kita penuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala menuju rumahnya untuk rukuk, untuk sujud hanya kepadanya, maka ini seperti seperti ibadah haji dalam konteks yang lebih kecil. Itu yang pertama, amalan yang mungkin sebagian kita bahkan tidak terpikirkan, bahwa keistiqomahan kita untuk mengerjakan sholat fardu secara berjamaah di masjid itu fadilahnya begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ibu dan Bapak, amalan lain yang juga disebutkan Nabi SAW bahwa keutamaannya seperti orang yang berhaji adalah yang sedang kita kerjakan pagi hari ini. Rentetan rangkaian ibadah kita ini nanti kalau sempurna gitu, kita seperti ibadah haji, yaitu sholat subuh berjamaah di masjid, lalu boten kundur, tidak pulang dulu, tapi tetap berada di masjid untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, ngaji, tilawah, kemudian berzikir, berdoa, sholawat kepada Nabi, hal-hal yang bermanfaat sampai terbit matahari. Kemudian nanti ditutup dengan sholat duha 2 rakaat. Nabi SAW juga menyebutnya mendapatkan pahala haji. Kata Nabi Muhammad SAW,
Ini hadisnya juga dari Imam At-Tabarani yang dinilai sahih oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani. Man shalla salatas subhi fi masjidin jama'at. Siapa yang salat subuh di masjid secara berjamaah, yathbutu fihi hatta yusalli subhatad duha. Kemudian setelah salat subuh tidak pulang, tetap di masjid sampai waktu duha tiba dan mengerjakan salat duha 2 rakaat. Karena ka'ajri hajin, maka baginya pahala seperti orang yang berhaji. Au mu'tamirin, atau pahala orang yang umrah. Taman hajjatuhu wa umratuhu, yang sempurna pahala hajinya, yang sempurna pahala umrahnya. Amalan yang ringan, Ibu dan Bapak, yang bisa kita lakukan hari demi hari, ya. Tetapi pahalanya seperti nopo? Pahala ibadah haji. Seorang yang sholat subuh di masjid secara berjamaah, kemudian tetap berada di masjid untuk berzikir, tilawah, ngaji sampai masuk waktu duha. Sampai waktu duha, dan waktu duha yang terbaik adalah tidak atau bukan pas syuruk tepat gitu, enggak, tapi kira-kira 16 menit kemudian, ya, ketika matahari sudah berada di 4 derajat, sedangkan kata para ulama 1 derajat itu butuh 4 menit, sehingga 4 kali 4 sama dengan 16 menit. 16 menit setelah syuruk, karena kalau syuruk pas itu justru makruh untuk kita mengerjakan sholat, karena pas matahari sedang terbit. Tunggu kira-kira 16 menit kemudian, maka itu adalah awal waktu yang afdal untuk kita mengerjakan sholat duha. Semua rangkaian ibadah itu kalau kita lakukan dengan baik, dengan tepat, kata Nabi SAW, pahalanya seperti haji yang sempurna, seperti umroh yang sempurna. 2 sampai 7 nanti insyaallah. Yang ketiga, Ibu dan Bapak, amalan yang juga pahalanya pahalanya setara dengan ibadah haji adalah menghadiri majelis ilmu di masjid. Menghadiri majelis ilmu di masjid. Hadisnya juga ada dari Nabi Muhammad SAW. Nabi SAW bersabda, man ghada ilal masjidi, siapa yang pergi berangkat menuju masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, tidak lain tidak bukan, motifnya menuju masjid itu bukan mampir ke toiletnya, bukan mampir ngecas, bukan mampir ngadem dari panasnya terik matahari, enggak, tapi ngaji, ngaos. Siapa yang pergi ke masjid tujuannya untuk ngaji atau mengajar ngaji, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, kana lahu ka'ajri hajin tamman hajjatuh, maka baginya juga pahala orang yang berhaji yang sempurna hajinya. Hari ini sebagian kita tidak atau kurang semangat untuk menghadiri majelis ilmu, padahal di dalamnya ada banyak keberkahan, di dalamnya ada banyak rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hadis lain Nabi menyebutkan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala, tidaklah orang itu berkumpul di satu masjid di antara masjid-masjid Allah, di antara rumah-rumah Allah, yatadadarasuna fima bainahum, yang saling menasehati, saling ngaji, illa nazalat alaihim rahmah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumul illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indah.
kecuali akan turun ketenangan pada orang-orang yang berkumpul di masjid untuk ngaji. Sakinah akan turun ke setiap hati kita. Saking sakinahnya biasanya orang kalau datang ngaji ngantuk. Itu saking nopo? Sakinah hatinya, tenang gitu ya, adem, ngantuk. Itu tanda sakinah nopo? Ada. Kemudian akan diliputi oleh banyak keberkahan dari Allah, dinaungi malaikat dengan sayap-sayapnya, dan disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di antara makhluk-makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada banyak keberkahan dari ngaji. Setiap kita wajib ngaji. Laki-laki yang tidak ngaji, bagaimana dia akan bisa memimpin keluarganya menjadi lebih baik? Perempuan yang tidak ngaji, bagaimana dia bisa menjadi madrasah untuk anak-anak dan cucu-cucunya? Anak-anak yang tidak ngaji, bagaimana dia bisa mendoakan orang tuanya baik masih ada maupun ketika sudah tidak ada? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Maka menuntut ilmu, ngaji itu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim. Yang pahalanya juga seperti pahala haji. Ini nambah semangat kita untuk menghadiri majelis ilmu. Tanda seseorang itu baik adalah cinta pada ilmu, cinta pada majelis ilmu. Kalau ada majelis ilmu tuh semangat untuk berkontribusi. Kalau nggak bisa ngajar, nyumbang. Kalau nggak bisa ngulang, nyumbang. Kalau nggak bisa nyumbang, rewang. Nah, kira-kira begitu kan kalau orang Jawa. Kalau ada hajatan kok majelis ilmu nih, ada majelis ilmu, pripun caranya saya berkontribusi? Oh, saya mau menyumbang snacknya agar setiap yang datang tuh mendapatkan kenikmatan yang lebih. Sudah dapat ilmu, dapat snack, isi kepalanya, isi perutnya, tambah senang orang semangat hadir ngaji misalnya. Oh, enggak bisa nyumbang, ya rewang, menyiapkan tempatnya, menyiapkan segala sesuatunya. Jadi orang itu senang dengan majelis ilmu, orang senang dengan ahli ilmu, orang senang dengan orang-orang yang menuntut ilmu. Itu tanda tanda kebaikan seseorang. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang Allah kehendaki baik, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Allah akan jadikan ia cinta pada ilmu agama ini. Allah akan jadikan cinta ia pada para ahli ilmu. Allah akan jadikan ia cinta pada majelis-majelis ilmu. Allah akan jadikan ia cinta kepada setiap para penuntut ilmu. Yang keempat, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, amalan yang boleh jadi ringan kita kerjakan tetapi pahalanya luar biasa. Dan khusus yang keempat ini ada latar belakang kisah yang menguatkan apa yang tadi kita sebutkan di awal, bahwa agama ini adalah agama yang inklusif, tidak eksklusif. Agama ini bisa mudah diamalkan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Jadi satu hari, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, Nabi SAW tuh nyun saya bahasa saya dicurhati atau dimintai pendapat, dimintai solusi. Yang datang pada Nabi SAW kala itu adalah sebagian sahabat-sahabat yang nyun sewu, yang secara ekonomi susah. Jadi sahabat-sahabat yang tidak berpunya, sahabat itu kan levelnya macam-macam. Ada sahabat yang alim, ada sahabat yang biasa-biasa saja, enggak alim. Ada sahabat yang alim itu misalnya fatwanya banyak, dia jadikan rujukan setelah Nabi wafat misalnya. Ada sahabat-sahabat yang kefakihannya itu biasa-biasa saja, kalau enggak ngerti nanya ke sahabat lain yang paham. Ada sahabat yang kaya raya, ada sahabat yang pertengahan, ada sahabat yang memang nyun sewu miskin gitu. Miskin karena pilihannya sendiri atau memang miskin karena memang begitu kondisinya. Nah, kala itu Nabi didatangi oleh sebagian sahabat yang tidak berpunya, lalu dicurhati, mudoroso di depan Nabi Muhammad SAW. Kata para sahabat itu, "Dhahaba ahlud dusuri
minal amwali bidarajatil ula. Ya Rasulullah, celaka kita ini, rugi kita ini. Kenapa? Karena pahala semuanya diborong orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya itu borong pahala banyak-banyak. Kok bisa gitu? Ya iya. Yusalluna kama nusalli. Orang kaya itu bisa sholat sebagaimana kami sholat. Kami sholat, mereka juga bisa sholat. Kami puasa, mereka juga bisa puasa. Tapi ada hal yang mereka punya dan kami tidak bisa melakukan apa-apa. Yaitu mereka bisa ibadah dengan harta mereka. Mereka bisa sedekah, mereka bisa bayar zakat, mereka bisa wakaf banyak-banyak, mereka bisa berjihad dengan hartanya, mereka bisa pergi haji, bisa pergi umrah. Kami tidak bisa. Orang-orang kaya borong pahala. Terus gimana nih? Kira-kira Ibu dan Bapak dirahmati Allah, para sahabat itu bukan soal meri kayanya, bukan. Tapi bagaimana caranya kami yang tidak punya ini juga bisa beramal ibadah, mengejar ketertinggalan itu. Nah, kira-kira begitu. Jadi yang diharapkan tuh berikan solusi pada kami ya Rasulullah, agar kami orang yang nggak punya ini ya bisa beramal yang amalannya itu mudah bagi kami, bisa kami lakukan, tapi pahalanya juga nopo seperti orang-orang kaya yang bisa beramal dengan hartanya. Kami orang miskin, tidak punya banyak harta, tidak bisa beramal dengan. Jadi bukan soal meri, dongake kami agar kaya seperti itu, tidak gitu, tidak gitu. Ini beda no, beda sudut pandang, beda sudut pandang. Meskipun bisa saja para sahabat yang tidak punya ini, ya Rasulullah doakan kami agar kaya seperti itu, bisa saja. Tetapi poin mereka sekali lagi bukan soal kekayaan di dunia, karena mereka paham bahwa kekayaan, harta, rizki tidak pernah tertukar. Memang begitu kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi coba berikan kami solusi amalan yang juga pahalanya itu bisa setara dengan orang-orang kaya yang beramal dengan hartanya. Kata Nabi Muhammad SAW, ini Nabi adalah Nabi yang rahmatan lil alamin, Nabi yang solutif. Bukan Nabi yang galak, bukan Nabi yang suka nesu-nesu gitu ya. Nabi selalu memberikan apa? Jalan keluar dari permasalahan umatnya. Ala uhadditsukum, maukah kalian aku kabari bi amrin, dengan satu perkara, dengan satu ibadah yang kalau kalian kerjakan ibadah ini tidak ada orang yang bisa menandingi ibadah ini. Tidak orang terdahulu maupun orang yang akan datang kemudian, tidak ada yang bisa mengalahkan keutamaan ibadah ini, amalan ini, kecuali mereka melakukan hal yang sama. Nopo niku. Tentu para sahabat semangat untuk mendengarkan ini. Kata Nabi Muhammad SAW, tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Itu kalian berzikir kepada Allah, bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali di setiap selesai sholat fardu. Di setiap selesai sholat fardu. Itu pahalanya seperti yang orang-orang kaya tadi itu bisa lakukan, sedang kalian tidak bisa. Bertasbih, bertahmid dan juga bertakbir 33 kali setiap selesai sholat fardu. Ini tidak ada pahala yang mengalahkan ini, kecuali orang yang melakukan itu atau lebih banyak zikirnya, lebih dari itu. Ayam lagi, ayam hati sebagian sahabat yang kondisi ekonominya tidak baik-baik saja tadi. Oh, kami bisa mengejar ketertinggalan dari sahabat-sahabat yang kaya. Tapi fun fact-nya, namanya hadis kan nggak boleh disembunyikan. Hadis ini kemudian disampaikan, diriwayatkan kepada yang lain dan sampai ke telinga para sahabat yang kaya raya. Para sahabat yang kaya raya bisa melakukan itu. Terus
protes lagi kan, loh ini ternyata mereka pun juga gitu ya, kalau cuma tasbih, tahmid, takbir, orang-orang kaya juga juga bisa. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ya begitulah memang Allah tuh kadang melebihkan satu orang dibandingkan yang lainnya. Ini berarti tetap muslim yang kaya lebih afdol daripada muslim yang miskin. Karena muslim yang kaya potensi beramalnya lebih besar daripada yang miskin. Maka kita berusaha untuk jadi muslim yang kaya bukan untuk berbangga, tapi agar lebih memperbesar, memperlebar kebermanfaatan, memperbanyak potensi amal kebaikan. Faqidu syai' la yu'ti. Orang kalau nggak punya apa-apa bagaimana bisa memberikan gitu? Kita bisa memberi karena kita punya. Maka sekali lagi orang muslim yang kaya kalau amanah dengan hartanya, maka itu lebih Allah cintai daripada muslim yang miskin. Tapi dua-duanya baik, dua-duanya Allah cintai. Gitu ya? Dua-duanya Allah cintai. Kita dapat pelajaran besar ya, Ibu dan Bapak dan rahmatullah, bagaimana Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang selalu membesarkan hati umatnya, selalu membesarkan hati umatnya. Jadi membahasa kita bombong gitu, bukan malah merendahkan, bukan malah apa istilah Jawa gitu. Jadi hatinya itu dibesarkan gitu, hatinya dibesarkan, bukan malah disudutkan, dikecilkan, diremehkan begitu ya. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Itu yang keempat ya Ibu dan Bapak. Jadi ini amalan-amalan yang pahalanya seperti haji. Satu tadi sholat 5 waktu berjamaah di masjid. 2 lebih khusus di waktu sholat subuh, yaitu siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid terus boten kundur ngaji dan seterusnya sampai waktu duha sholat 2 rakaat pahalanya seperti haji. 3 dia adalah orang yang datang ke majelis ilmu. Yang keempat adalah orang yang senantiasa tasbih, tahmid, takbir setelah selesai sholat. Yang kelima, amalan yang pahalanya juga setara dengan haji adalah umrah di bulan Ramadan. Sebagian kita, Masya Allah, ngincer ini Pak, karena kalau betulan berangkat haji agak susah, biayanya lebih mahal, satu, nunggunya lama banget kita hari ini untuk antrian haji itu. Maka yang memungkinkan adalah umrah di bulan Ramadan. Maka sebagian kita tuh semangat banget umrah saat bulan Ramadan, karena betul memang ada hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari yang mengatakan bahwa siapa orang yang umrah di bulan Ramadan itu seperti orang yang berhaji bersamaku, kata Nabi Muhammad SAW. Hadisnya, fa inna umratan fi Ramadan, karena umrah di bulan Ramadan itu taqdi hajjatan ma'i, seperti berhaji bersamaku. Tidak hanya seperti ibadah haji, tapi haji bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tuh senang Pak kalau berangkat umrah, berangkat haji kok dengan tokoh masyarakat. Saya kemarin berangkat umrah sama Ustaz Zuhadi, itu misalkan jadi kebanggaan tersendiri kan gitu kan. Atau haji kloternya barengan sama si A, si B dan seterusnya, senang. Nah, bagaimana kalau kita berhaji bersama Nabi Muhammad SAW? Tentu itu semakin senang, semakin berkah, semakin fadilahnya berlipat-lipat. Dan umrah di bulan Ramadan itu seperti haji bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan nyun sewu Pak, saya belum pernah ya umrah di bulan Ramadan, hanya dengar saja dari cerita dari kawan-kawan bahwa umrah di bulan Ramadan itu ya jadi kayak gelombang haji sebelum gelombang haji yang sebenarnya gitu. Betul-betul lebih padat dari biasanya, betul-betul lebih ramai, lebih krodit dari
musim haji, musim umroh yang reguler gitu. Jadi umroh di bulan Ramadan itu sudah kayak nuansanya itu kayak haji yang ramai banget kota Makkah gitu, Madinah gitu ya. Karena tadi motivasi dari Nabi Muhammad SAW. Yang keenam, Ibu dan Bapak, dua lagi. Dari sahabat mulia Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Ada satu amalan yang pahalanya juga mendekati pahala haji, setara pahala haji, yaitu napa? Birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Hadisnya ngeten. Ada satu orang yang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni ashtahi al-jihada wa la aqdir alaihi." Ya Rasulullah, saya ini sebenarnya kalau secara hati sanubari, niatnya saya tuh pengen sekali pergi berjihad di jalan Allah, tetapi saya tidak mampu. Saya tidak mampu untuk pergi berhaji. Qala hal baqiya min walidain. Nabi SAW kemudian bertanya, apakah kamu masih punya orang tua yang masih hidup, ayah atau ibu gitu? Qala ummi, tinggal satu ya Rasulullah, tinggal ibu saya, sudah tua, sudah sepuh. Kata Nabi SAW, fa'ablillaha fi birriha, maka bertakwalah kepada Allah dengan betul-betul berbakti pada ibumu itu yang masih tersisa itu. Fa'idha fa'alta dzalika, kalau engkau betul-betul berbakti kepadanya, orang tua yang tinggal satu itu, tidak usah berjihad, sudah fokus saja, karena dia betul-betul membutuhkanmu. Semua hajatnya itu harus dipenuhi oleh orang lain, tidak bisa dia melakukan hal-hal apapun itu sendiri karena sudah sepuh. Maka berbaktilah kepada ibumu itu, kalau engkau betul-betul berbakti kepadanya, fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahid, maka engkau seperti orang yang berhaji, pahalanya seperti orang yang umrah, pahalanya seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Fa idza radiyat anka ummuka fattaqillaha fi birriha, maka bertakwalah kepada Allah, berbakti kepadanya sampai orang tuamu itu ridho kepadamu, pahalamu seperti haji, umrah dan berjihad di jalan Allah. Di birrul walidain bukan sembarang amalan. Kita, ibu dan bapak, kita punya banyak cerita, pengalaman, baik orang dulu maupun yang kita lihat hari-hari ini, bahwa seorang anak akan selalu mendapat kemudahan hidup, keberkahan hidup. Salah satu amalnya adalah dia sangat-sangat berbakti pada orang, ngerti sama orang tua, ngopeni betul dengan kedua orang tua, selamat dunia akhirat. Anak-anak yang tumbuh dari keluarga yang biasa-biasa saja, tapi kemudian tampil menjadi orang besar, salah satunya karena apa? Keberkahan baktinya kepada orang tua, sehingga ketika orang tuanya ridho mendoakan kebaikan, tembus langsung ke langit, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Birrul walidain, berbakti kepada orang tua, ini adalah amalan yang luar biasa. Terakhir, yang ketujuh, ibu dan bapak yang dirahmati Allah, amalan yang pahalanya seperti haji adalah nih, bertekad untuk haji. Bertekad untuk haji. Ini salah satu, sekali lagi, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita. Betapa Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim kepada kita, Bu. Kita ini kalau punya niat baik, baru sekedar niat saja sudah dicatat satu pahala kebaikan. Baru niat memang, baru niat. Kalau kita kerjakan niat baik itu, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Enak kan? Sebaliknya, kalau kita punya niat jahat, belum dicatat dosa, belum, karena baru niat. Kalau kita kerjakan niat jahat itu, cuma dicatat satu dosanya, cuma dicatat. Dan kalau kita batalkan niat jahat itu, justru berganti menjadi satu pahala kebaikan. Betapa rahman dan betapa rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala bagi kita ini.
Siapa yang bertekad, berazam, pengen banget melakukan satu kebaikan, tapi qadarullah tidak bisa melakukan kebaikan itu, tetap dicatat oleh Allah bahwa ia melakukan kebaikan itu. Nabi SAW mengatakan, idza maridal abdu aw safar, ketika seorang mukmin itu sakit atau safar, pergi jauh begitu, lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan, maka baginya pahala seperti ketika dia beramal dalam keadaan sehat, beramal dalam keadaan mukim, tidak dengan safar. Ngeten maksudnya. Ibu dan bapak yang biasa ngaji di masjid, pahalanya luar biasa. Tapi satu hari panjenengan mboten saged tindak teng masjid karena gerah, maka tetap meskipun panjenengan teng dalem gerah, tetap dicatat oleh Allah hadir di majelis ilmu, dapat keberkahan majelis ilmu. Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan biasa melakukan satu amalan, tapi satu hari nggak bisa karena harus safar, misalnya kerja dinas keluar kota, tetap dicatat oleh Allah, karena Allah tahu kalau panjenengan tidak dapat tugas dinas ini, panjenengan tetap dalam, panjenengan melakukan amalan itu, Allah tahu. Tapi satu hari panjenengan harus kerja dinas keluar kota, sehingga panjenengan tidak bisa melakukan satu amalan yang biasa panjenengan kerjakan, tetap dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, dapat pahala itu. Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Baru niat baik saja sudah dicatat kebaikan, dikerjakan berkali-kali lipat pahalanya. Niat buruk belum dicatat dosa. Kalau dikerjakan satu dosanya, kalau tidak jadi malah dapat pahala. Itu Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak. Pahala nih. Pahala yang kita kumpulkan ini tidak akan pernah hangus, selalu tersimpan rapi di catatan Allah. Sebaliknya dosa meskipun sebesar gunung, seluas samudra, itu bisa dihapus, bisa hilang catatannya dengan istighfar, dengan bertaubat. Ini pahala akan terus abadi, tapi dosa ini bisa dikurang-kurangi. Betapa rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, tidak ada ceritanya penduduk surga turun kasta jadi penduduk neraka, tidak ada. Kalau orang sudah masuk surga abadi selama-lamanya dalamnya. Tapi sebaliknya, orang kalau masuk neraka tidak mesti selama-lamanya di situ. Satu hari karena keimanan yang ada dalam hatinya, meskipun kecil, satu hari dia dientaskan dari neraka dan pindah level, masuk ke surga. Betapa sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa betul-betul rahmatnya Allah mendahului kemurkaan Allah. Rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah mendahului marahnya Allah. Allah punya marah, Allah punya siksaan yang pedih, ya. Tetapi itu di belakang. Yang di depan itu adalah rahmatnya Allah, kebaikannya Allah, dan lain sebagainya. Termasuk rahmatnya Allah adalah Allah siapkan amalan-amalan yang sederhana yang bisa kita lakukan, tetapi pahalanya seperti ibadah haji yang agung, yang besar, yang luar biasa. Kita doakan saudara-saudara kita yang berkesempatan tindak haji tahun ini, kita doakan agar menjadi haji yang mabrur, haji yang sukses, haji yang betul-betul mengubah dirinya menjadi semakin lebih baik, terus pulang sampai ke rumah dengan selamat, tidak kurang satu apapun. Dan kita juga berdoa agar Allah Subhanahu wa taala panggil kita satu hari untuk juga bisa melaksanakan ibadah haji. Makatan Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, saya kembalikan ke Ustaz untuk dibuka sesi tanya jawab atau ditutup. Baik, terima kasih kepada Ustaz William Johari yang telah menyampaikan kepada kita tentang betapa kasih sayang Allah kepada kita dalam hal memberikan pahala dan ganjaran kepada kita semua. Baik, sebelumnya adalah sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada jemaah bagi yang boleh kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi saya mendengar apa yang disampaikan Pak Ustaz. Seorang haji itu wajib baca satu kali. Setelah
yang seperti itu, terus kita akan tanya Pak, bagaimana kalau kita mungkin bapak-bapak itu sudah melaksanakan umroh lebih dari satu, apakah kita yang belum pernah melaksanakan haji, apakah kita harus melaksanakan haji? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau kita sudah niat apa yang disampaikan Pak Ustaz tadi, kok kita belum melaksanakan haji, terus kita akan mendaftarkan haji. Setelah kita daftar, katakanlah ada daftar tunggu mungkin 30 tahun lebih. Terus jelas kita belum 30 tahun, baru 2 tahun kita meninggal. Apakah kita sudah termasuk niat haji? Itu yang kedua. Lalu yang ketiga Pak, ini banyak Pak Bapak yang menyampaikan fikih Pak. Yang ketiga, tadi Bapak menyampaikan kita sudah dianggap sebagai melaksanakan haji dengan catatan kita benar-benar menghormati orang tua. Padahal memang dulu ada kata bijak orang tua Pak. Orang tua punya rumah itu pintunya terbuka untuk anak datang. Tapi kalau anak punya rumah itu belum tentu Pak pintunya untuk datang. Nah sekarang yang kita tanyakan Pak, kalau anak punya pikiran seperti itu, walaupun anak itu sudah melaksanakan haji atau mungkin umroh, tapi kalau punya sifat seperti itu, apakah amalan-amalan itu juga diterima? Saya kira itu Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kita jawab dulu ya. Yang kedua dulu, saya mulai dari yang kedua terkait dengan seorang yang sudah mendaftar haji, kemudian karena masa tunggu yang begitu lama, Masya Allah kita punya problem hari ini terkait dengan pelaksanaan ibadah hajinya. Di beberapa daerah itu masa tunggunya sampai 30 tahun, 40 tahun gitu. Itu gimana? Kayaknya harus daftar mulai umur 10 tahun nanti kalau benar-benar berangkat gitu. Begitu lahir didaftar. Tapi kayaknya minimal 10 tahun ya didaftarkan gitu ya. Atau 12 tahun. Nah, itulah yang kemudian tadi kita sebutkan Pak, bagi orang yang bertekad untuk pergi haji tetapi dalam tanda kutip kemudian tidak sampai umurnya, karena memang umur bukan di tangan kita tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, orang ini tercatat adalah orang yang diberi pahala haji. Karena kalau umurnya sampai, ia akan berangkat beneran insya Allah. Wong sudah mendaftar, sudah menabung, sudah tidak hanya menabung harta, menabung rindu juga untuk pergi ke Baitullah. Ini kalau insya Allah umurnya sampai di sana, betul-betul akan berangkat, gitu ya. Tapi sekali lagi umur nomor di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka yang seperti ini akan diberikan keberkahan, tetap dapat pahala haji. Dianggap orang yang bertekad melakukan satu amal itu, tetapi karena qadarullah tidak bisa melakukan hal itu. Ngaten Pak. Jadi secara catatan amalnya sudah dianggap haji, insyaallah. Pertanyaan yang ketiga terkait misalnya seorang anak yang belum bisa memaksimalkan baktinya kepada orang tua. Tadi ada satu unen-unen gitu ya. Orang tua tuh pintu rumahnya selalu terbuka bagi anak-anak. Bahkan anak-anak kadang-kadang dikasih kuncinya sendiri. Silahkan masuk ke rumah kapanpun sesukanya. Tapi tidak sebaliknya, rumah anak tidak selalu ramah untuk orang tua. Kadang-kadang orang tua mau pergi ke rumah anak harus telepon dulu kan gitu, sedang di rumah atau tidak, ganggu atau tidak. Masya Allah, itu baiknya orang tua. Tapi anak ujuk-ujuk gitu datang ke rumah orang tuanya malah senang banget gitu ya. Nah, bagaimana dengan hal itu? Pertama, itu hal yang perlu disayangkan. Sebagai anak, ya Allah ya Rabb, kita ini ridallah fi ridal walidain. Ridhonya Allah itu ada pada ridho orang tua.
Ridhonya Allah berbanding lurus dengan ridho orang tua. Kalau orang tua kita ridho dengan kita sebagai anaknya, begitulah Allah juga akan ridho kepada kita. Tapi kalau orang tua saja tidak ridho pada kita, sulit kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sekali lagi, ridhonya orang tua berbanding lurus dengan ridhonya Allah. Orang tua kalau sudah ridho mendoakan anak, untuk anak tuh sudah punya orang dalam ibaratnya. Dan swarga itu punya orang dalam, mau lewat pintu surga yang manapun beres gitu nih. Kalau dapat ridho orang tua, yang ridho orang tua itu kunci untuk mendapatkan ridho Allah. Tapi kalau tidak dapat ridho orang tua, kita khawatir dia tidak mendapatkan ridho Allah. Kita nggak ngerti apakah kemudian kedurhakaannya pada orang tua kemudian menghanguskan amal ibadahnya yang lain. Itu hal yang hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang jadi pegangan bagi kita adalah yang disabdakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah selalu ada di balik ridhonya kedua orang tua. Wallahu ta'ala alam. Yang pertama tadi beripun nggih pertanyaan, saya lupa nih. Ada orang sudah berkali-kali umroh gitu nggih. Apakah dia tetap wajib berangkat haji, kira-kira begitu? Tetap Bapak. Jadi umroh meskipun umrohnya Ramadan berkali-kali, yang dalam tanda kutip nama setara pahalanya dengan haji. Atau tadi orang ini nyuwun sewu, orang tidak punya kemampuan untuk, atau belum punya kemampuan untuk tindak haji, tapi melakukan 7 amalan yang kita sebutkan tadi itu. Jadi setiap hari sudah punya pahala seperti orang berhaji. Apakah kemudian kalau dia mampu kewajiban hajinya gugur? Mboten. Kalau di 1 hari mampu untuk pergi haji, ya tetap wajib pergi haji. Jadi tidak menggugurkan kewajiban haji yang sesungguhnya. Ngaten nggih? Oh, kan kewajiban haji cuma sekali seumur hidup. Saya pernah tuh 1 hari betul-betul sholat subuh di masjid, terus ngaji, terus saya tutup dengan duha, kan pahalanya sudah seperti haji. Berarti saya nggak perlu haji lagi dong? Enggak, bukan gitu. Bukan ya. Tetap tidak menggugurkan kewajiban hajinya kalau dia 1 hari mampu untuk melaksanakannya. Maka kan Bapak matur nuwun pertanyaannya. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Saya masih berkaitan dengan haji. Kalau pada zaman dahulu itu kalau mau berangkat haji itu banyak sulit sekali ya Ustaz, karena terkendala dengan biaya. Tapi untuk zaman sekarang itu, untuk menjalankan ibadah haji itu banyak sekali orang yang berkeinginan untuk menjalankan ibadah haji. Hanya waktu yang harus antri itu tadi. Kemudian semua orang yang menjalankan ibadah haji itu mendapatkan menjadi haji yang mabrur. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa bedanya atau apa ciri-ciri haji yang mabrur dan yang tidak mabrur? Mohon penjelasan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, para ulama menjelaskan bahwa di antara keberkahan satu amal ibadah itu adalah orang tersebut. Saya ulangi, di antara keberkahan satu ibadah, atau bisa kita katakan salah satu ciri amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu orang tersebut melakukan ibadah-ibadah selanjutnya. Jadi kalau apa tanda orang sukses menjalani rangkaian ibadah di Ramadan? Jawabannya adalah di luar Ramadan, oleh-oleh yang dia kerjakan atau ibadah di Ramadan itu tetap ada oleh-olehnya, tetap ada bekasnya. Orang yang sukses di Ramadan adalah yang ketika di luar Ramadan juga semangat siam sunnah. Orang yang sukses di Ramadan adalah tandanya selepas Ramadan dia semangat sholat malam, sebagaimana di Ramadan dia semangat tarawihnya. Orang sukses di Ramadan adalah selepas Ramadan tetap
ngaji, tetap tilawah, menghatamkan Al-Quran. Itu sukses di Ramadan. Tandanya adalah melakukan kebaikan-kebaikan setelahnya. Sama persis ibu-ibu yang dirahmati Allah dan juga bapak-bapak. Orang kalau hajinya sukses, hajinya mabrur, maka betul-betul ada oleh-oleh haji itu tercermin di dalam akhlaknya, dalam ibadahnya. Tidak sekedar oleh-olehnya air zam-zam, ya bagus itu. Tidak sekedar oleh-olehnya itu kismis, kurma, oleh-oleh jubah, sarung, sajadah dan lain-lain. Itu bagus, tapi yang lebih penting dari itu adalah oleh-oleh amal setelah melakukan haji itu. Setelah melakukan haji itu. Setelah haji, nyuwun sewu bukan bermaksud gimana. Setelah haji tidak hanya pecinya yang putih, tapi hatinya juga semakin putih. Setelah haji tidak hanya kokonya yang putih, tetapi hatinya juga makin bersih. Memandang orang lain tidak lebih rendah, memandang orang lain tidak kemudian mengejek, menghina. Kamu belum seperti saya haji. Saya hajinya 2 kali kayak Haji Muhyiddin gitu misalnya. Haji Muhyiddin macam tepang. Gitu. Nah gitu. Jadi tidak hanya pecinya yang putih, tapi bagaimana tidak di semua rangkaian ibadah haji terselip hikmah-hikmah yang besar. Bagaimana dengan ibadah tawaf? Hikmahnya salah satunya kita punya satu tujuan, satu fokus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita keliling Ka'bah, tetapi fokusnya itu tetap di Ka'bah. Apapun kehidupan kita, tetap yang dicari itu adalah ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dia sa'i dari Bukit Sofa, Marwah, bolak-balik, apa hikmahnya? Ikhtiar, bahwa kehidupan ini harus diperjuangkan, harus diikhtiari. Kesuksesan tidak didapat dengan mudah, harus ada tirakatnya, harus ada wiridnya, harus ada mujahadahnya. Wukuf di Arafah, kita ini semuanya sama. Kita tidak bawa jabatan, kita nggak bawa harta, kita nggak bawa kedudukan, kita tidak bawa nama besar. Orang di Arafah sama, pakaiannya sama, makanannya sama, bermunajat ke Tuhan yang sama. Tidak ada bedanya satu sama lain kita. Setelah dari haji, itu semuanya masih tercermin di dalam sanubarinya, di dalam akhlaknya, di dalam ibadahnya. Jadi gampang saja, ibu dan bapak yang dirahmati Allah. Orang kalau habis tindak haji kok makin baik sama tetangga, ciri hajinya mabrur. Orang pulang haji kok makin banyak sedekahnya, ciri hajinya mabrur. Orang makin setelah haji kok semakin boten kadonya, karena sudah haji itu puncak semua amal. Kita serahkan semuanya sama Allah. Kita ini harta cuma titipan gitu. Pulang haji kok semakin merasa tidak penting dunia ini, bahwa yang penting adalah kehidupan akhirat. Ciri haji yang mabrur. Makaten jawaban singkat yang mudah-mudahan bisa direnungkan. Jazakumullahu khairan katsiran. Baik Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa untuk berjalan sampai penghujung acara. Sebelum itu pada beberapa informasi yang kami sampaikan, informasi yaitu bahwa infak kajian subuh pada pagi hari ini yaitu sejumlah Rp285.000. Kami ucapkan jazakumullah khairan, semoga tiap harta yang kita keluarkan di jalan Allah mendatangkan pahala dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Acara terakhir adalah acara penutup. Mari kita akhiri kajian pagi pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbil alamin. Bila bisa bila fastaghfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.